teman-teman, jadi pada kali ini di segmen Podcast Education ya, kali ini aku mau coba sharing-sharing tanya-tanya sama teman aku, Levina. Halo. Hai. Halo juga. Sebelumnya makasih banyak ya Le udah ngeluangin waktunya. Sebelumnya kita tuh udah pernah bikin konten juga, cuman untuk saat ini kita langsung tatap muka nih teman-teman. Nah, di segmen kali ini kita bakal bahas seputar buku nih, karena Levina ini salah satu teman aku yang punya pengalaman gitu ya di ranah membuat buku. Jadi kita bakal kupas lah intinya ya. Nah, mungkin boleh nih perkenalan dulu karena mungkin belum tahu nih orang-orang, dari nama, terus sekarang mahasiswa semester berapa, kesibukannya apa sekarang. Ya, halo, aku ingin menyapa dulu ya. Iya. Kenalkan, aku Levina. Nama lengkapnya Levina Mainanda. Kebetulan aku dan Siva itu sebenarnya satu angkatan. Kita di satu kampus di Tasikmalaya dan aku prodi PGSD. Kebetulan aku juga alhamdulillah sudah memutuskan tugas akhir kemarin di tanggal 15 Agustus 2023, jadi resmi tidak menjadi mahasiswa. Iya, sudah SPD ya guys. Alhamdulillah. Siva juga sudah SBNS. Alhamdulillah ya guys. Oke, mungkin langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi awal Lele bisa terinspirasi bikin buku tuh gimana sih awalnya gitu? Oke, inspirasi bikin buku sebenarnya ini sepertinya yang dulu juga udah dibahas belum ya? Aku lupa lagi. Belum ya. Belum. Oke, mungkin menyambung dari yang dulu juga. Inspirasi aku bikin buku itu sebetulnya dari keresahan yang aku alami gitu. Keresahan yang aku alami pun dari keresahan orang lain, karena aku sering mendengar orang-orang tuh ya wajar ya, orang-orang banyak yang curhat, banyak yang ngasih motivasi ataupun yang lain, tapi inti dari semuanya itu, motivasi itu tetap berasal dari diri kita, inner, dari dalam diri kita. Nggak bisa semata-mata orang lain tuh ngasih motivasi terus kita termotivasi, itu kemungkinan kecil gitu. Nah, dari situ aku juga tuh punya teman, dia namanya Vira Yusafila. Halo Vira. Jadi teman aku itu udah menerbitkan sekitar 8 buku solo juga. Masya Allah ya. Ya, jadi salah satu motivasi aku buat menulis itu ya karena terinspirasi juga sebetulnya. Terus yang kedua, rata-rata modeling yang aku ikuti juga penulis. Salah satunya Teh Konit, kemudian siapa ya, aku lupa. Modelnya ya? Iya, Teh Kartini. Oh iya. Itu juga beliau kan penulis, dan kenapa beliau menulis ketika aku telusuri itu sebagian dari ladang dakwah mereka gitu. Nah, salah satunya itu. Terus yang selanjutnya, aku tuh bukan tipe orang yang bisa memotivasi secara langsung, atau aku bukan orang yang empati. Mungkin secara dilihat kasat mata tuh aku punya empati, tapi aku juga setinggi itu empati. Iya. Nah, ketika orang-orang membaca tulisan aku, mereka bilang kok bisa menyentuh gitu. Nah, aku jadikan itu sebagai salah satu media buat menyentuh hati orang-orang gitu. Jadi aku nggak bisa melewati lisan, tapi aku bisa lewat lisan gitu. Aku salah satu orang yang tersentuh ya dari tulisan Levina ini. Yang bab apa itu? Ingat gak? Kegagalan gak sih? Ada bab kegagalan, karena pada saat itu lagi masa downnya ya, pas baca buku agak termotivasi gitu. Jadi bener ya, Levina tuh seenggaknya bisa memotivasi lewat tulisan gitu. Jadi inspirasinya tadi tuh ada dari teman juga ya. Lingkungan tuh mempengaruhi guys, mempengaruhi banget. Tadi temennya juga ada yang udah 8 ya, sekitar itulah, sekitar 8, bahkan mungkin lebih. Ya bahkan lebih gitu. Jadi itu termotivasi gitu Levina tuh. Terus yang kedua tuh role model ya, kiblat Levina gitu kan, banyak mengikutinya penulis juga kebanyakan. Terus yang ketiga tuh Lele tuh seenggaknya bisa ini jalan dakwah ya, melalui buku. Masya Allah banget guys. Lalu yang kedua, topik dari buku pertama sama kedua itu tuh tentang apa? Jadi judulnya mungkin ya. Judulnya. Yang pertama itu Tuhan tahu kita mampu. Yang kedua, gak apa-apa semoga harus sekarang. Jadi yang pertama itu aku tuh nggak sengaja bikin buku itu untuk
gerbang awal pas aku masuk perkuliahan. Kuliahan. Pas aku mau beres perkuliahan, aku maksain pokoknya tahun 2023 itu aku harus bikin buku. Nggak apa-apa, semua nggak harus sekarang. Nah, yang bedanya, yang pertama itu aku sebenarnya nggak banyak jauh bedanya. Jauh bedanya ya. Cuman yang pertama itu aku banyak memotivasi dan memberi tips mungkin ya sebagai anak yang baru aja lulus SMA, kemudian cari perguruan tinggi. Mana ada sih perguruan tinggi yang menerima aku yang dari mungkin kabupaten, dari desa dan sebagainya, tapi ternyata ada loh, dan itu juga ada jalur langitnya. Iya, Masya Allah ya. Ya, itu pokoknya jalur langit guys, jangan lupa. Terus yang kedua, buku nggak apa-apa semua nggak harus sekarang tuh mungkin semester akhir pada apa ya, ngerasa kayak temennya tuh pada berlomba, ya nggak sih? Betul. Ngerasa sendiri apa diurusin sendiri. Kalau kita nggak nyari informasi sendiri, kita nggak akan mendapatkan informasi itu. Jadi untuk orang-orang yang ada di semester akhir, sebenarnya yang kalian mau tuh cuman tepat waktu guys. Yang awalnya kalian pengen kumlot, ya kan, pengen banyak prestasi mungkin atau apapun lah yang bau-baunya yang membanggakan intinya. Kalian tuh pasti di akhir tuh cuman pengen kumlot. Salah. Yang penting tuh tepat waktu. Ya, tepat waktu. Karena fase-fase kalian tuh bukan habis, tapi mepet banget buat gimana ya supaya aku tuh bisa selesai tepat waktu. Karena pasti akan banyak PR setelahnya. Entah itu urusan keluarga, urusan diri sendiri dan sebagainya. Nah, itu satunya. Jadi aku tuh kenapa judulnya nggak apa-apa, nggak semua nggak harus sekarang. Minimal kita tuh udah dapat satu target yang tercapai. Entah itu kaitan dengan perkuliahan, entah itu mimpi teman-teman, entah itu target apapun lah. Yang kecil-kecil aja dulu, misalnya teman-teman tuh sudah berhasil menuntaskan 144 SKS dengan baik. Itu tuh udah luar biasa gitu. Atau mungkin teman-teman ketika kuliah tuh minimal punya satu sertifikat buat ya itu sebagai kenang-kenangan teman-teman. Kalau teman-teman tuh juga pernah kok ikut aktif gitu ya di kampus gitu. Jadi nggak usah yang besar-besar. Jadi intinya ya semua tuh nggak harus sekarang gitu. Dan teman-teman aku yang semester akhir tuh pada bilang, iya ya semuanya tuh nggak harus sekarang. Semuanya tuh nggak harus terkejar sekarang, mau itu nggak harus. Semuanya sudah ada alur dari perjalanan kita. Bumi itu tetap berputar, tapi dia tidak terburu-buru. Pasti akan sampai pada waktunya. Sesuai edan. Betul. Ya jadi buku yang pertama Tuhan Tahu Kita Mampu ya. Itu lebih ke arah tips gitu ya. Terus juga lebih relate pas Lele itu memasuki dunia perkuliahan sedangkan yang kedua itu lebih ke iya sih kita tuh pengen banyak yang dicapai dalam suatu waktu tapi gak usah terburu-buru juga ya karena sangat menguras energi juga gak sih dan kayaknya bukan gak mustahil ya, ibaratnya kayak gak bisa gitu dalam waktu yang semepet itu tuh pengen menguasai semuanya. Jadi yaudah gak usah buru-buru gitu, semuanya akan sampai pada waktunya. Betul, guys. Dan ingat aku nulis buku ini guys kebetulan punya aku bawa ini itu aku nulis, ingat kita tuh cuma manusia biasa gitu, jadi ya gak apa-apa semuanya bisa kita lalui, entah gagal, entah pahit, pokoknya gak usah menjadikan orang lain itu sebagai pacu. Fokus aja ya sama diri sendiri. Boleh ngelihat ke orang lain buat jadi acuan kita buat semangat ya. Motivasi aja. Motivasi aja. Tapi tetap kendalinya kan ada di kita ya. Nah sekarang tantangan terbesarnya apa sih kalau nulis buku tuh? Gitu. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah konsisten. Karena aku bukan tipe orang yang setiap hari itu nulis, tapi aku tipe orang yang kalau dapat pengalaman atau dapat kata-kata menyentuh misalnya dari pamflet orang, aku kayak oh iya ya aku juga relate nih. Gitu. Jadi aku kepikiran aku punya pengalaman dan kata-kata ini relate. Biasanya aku tulis. Cuman kalau misalnya aku tiap hari nulis tuh bakal nggak jadi banyak yang diedit dan sebagainya. Itu tantangan satu. Yang kedua tadi yang aku bahas, aku tuh orang yang banyak editing sebelum naskah selesai. Itu sebenarnya nggak boleh. Harusnya naskah itu selesai dulu, baru kita ada tahap editing kayak gitu. Jadi kita tuh nggak stuck di situ aja.
Dan jangan pernah merasa bahwa kok naskah aku kayak gini ya, bagus gak sih atau relate gak sih sama orang-orang. Jangan, karena kita nggak pernah tahu objek mana, subjek mana yang bakal tersentuh sama tulisan kita. Udah pokoknya fokus aja. Fokus aja ya. Jadi konsisten, terus fokus juga ya. Iya benar. Dan jangan terlalu overthinking ya sih. Iya benar. Jadi gak jadi gitu Iya loh. benar, Kita tuh benar. ini gimana ya, orang lain suka atau enggak ya. Jadi Iya. udah fokus aja ya. Gitu. Konsistensi sama fokus. Terus gimana sih cara Levina itu gimana ya, mengatur waktu lah ya, dari mulai Levina kan tingkat akhir ya, tingkat akhir itu padat banget sampai harus meluangkan waktu buat menulis buku. Oke. Nah, sebetulnya karena ini target tahun 2021. Oke, gimana cara aku memanage waktu itu adalah ya gimana ya, kan kemarin tuh sebenarnya tabrakannya itu aku udah nyusun nih, mungkin baru dapat bab 1 atau bab 2, pokoknya belum ada banyak lah ya. Terus akhirnya ada kepentok sempro, Iya. PPL itu benar-benar menguras waktu banget. Jadi aku nggak pernah buka-buka tuh naskah gitu. Dan akhirnya ketemulah skripsi, tambah lagi aku kepentok di situ. Kebetulan skripsi aku itu juga bikin buku cerita bergambar khusus buat anak-anak gitu kan. Nah, jadi sebelum naskah itu jadi, cergam itu jadi, aku tuntasin dulu sih naskah ini. Iya. Nih, yang ini. Nah, aku lihat-lihat nih penerbitnya, dan kebetulan penerbitnya itu halamannya itu 100 A4. Jadi aku bisa ngebut. Di saat itu tuh benar-benar 1 hari tuh minimal aku dapet 2 bab. Dan di hari Sabtu sama Minggu itu aku dapet berapa ya? Pokoknya aku ngebut banget itu. Nggak, kadang-kadang aku juga ngerasa ini relate gak ya, atau ini jauh banget gak ya pembahasannya dan sebagainya lah. Dan akhirnya sampailah aku tuntas, aku edit juga seadanya. Pokoknya jangan pernah takut ya guys, karena ya kita nggak akan pernah tahu. Iya, dan betul. tulisan dulu juga aku sambungin tuh di situ gitu. Jadi aku kembangin, aku sambungin dari kata-kata yang aku alami saat itu, karena kebetulan aku juga lagi quarter life crisis banget di situ. Iya. Ya, terus akhirnya jadilah sebuah buku. Meskipun aku nggak tahu ya, tapi alhamdulillah kemarin tuh dari murabi aku sendiri, murabi itu guru, beliau bilang gini, karena di buku yang pertama juga baca, nah buku kedua ini juga baca. Nah kata beliau, yang buku kedua ini lebih bahasanya itu lebih nggak kaku. Mungkin kalau buku pertama aku agak kaku ya Cip ya, karena emang benar-benar baru pertama aku bikin buku dan aku belajar itu dari kelas menulis. Jadi agak kaku-kaku gitu. Tapi untuk buku yang kedua katanya lebih nggak kaku gitu, lebih santai dan lebih ngena gitu. Ada beberapa orang juga bilang, ketika aku baca buku itu kayak ngerasa aku lagi ada di posisi itu gitu. Iya. Oke, jadi balik lagi ya ke diri sendiri juga, gimana bisa manajemen waktu dari mulai tingkat akhir kan, harus fokus ke skripsi juga, itu yang paling penting gitu. Terus juga menyelesaikan buku gitu ya. Nah terus pihak-pihak yang terlibat tuh siapa aja sih sama perannya gitu yang berpengaruh di buku ini? Oke. Sebenarnya itu teh yang pasti pertama orang tua. Terus tapi banyak ada part-part aku bilang di situ, di buku pertama juga tentang ibu, yang kedua tentang ibu juga, tapi aku juga nyantumin keluarga juga sih. Terus orang yang berperan tuh karena aku mungkin di fase yang kurang baik dalam nggak tahu persoalan apapun ya. Namanya juga perempuan dan kehidupan terus berjalan. Iya, betul. Jadi ya ada fase tentang perkuliahan, tentang keluarga, tentang kehidupan dengan manusia lain, tentang percintaan mungkin, tentang harapan aku di masa depan, kayak gitu-gitu sih. Jadi orang-orang terlibat tuh ya selain orang tua tuh tadi teman aku, yang penulis itu, terus orang-orang sekitar aku gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak banyak, karena permasalahan-permasalahan itu tuh sebenarnya aku dapat dari orang-orang sekitar juga. Iya ya. Gitu. Gak cuma permasalahan dari aku. Iya. Gitu.
Jadi agak kebantu juga ya. Iya, betul dari pengalaman orang lain. Nah, terus kadang kan rasa malas tuh pasti ada ya. Ya pasti. Itu jenuh, takut. Itu cara Levina ngatasinnya gimana? Nah, sebenarnya aku bukan tipe orang yang bukan gimana ya? Aku juga tipe orang yang pasti punya malas. Iya. Semua pasti punya target, tapi semua juga punya malas, gitu kan? Iya, aku juga pasti ada di pose itu, gitu. Tapi entah kenapa ketika aku ngerasa aku di posisi sakit hati misalnya, atau aku lagi posisinya gagal, aku ngerasa aku tuh pasti masalah aku tuh lebih kecil daripada aku loh. Karena Allah tuh pasti kasih aku sedih, tapi nanti tuh aku juga pasti akan dikasih bahagia gitu. Aku cuma ingat itu gitu. Jadi kenapa target itu harus sampai di sekarang, supaya aku ngerasain kalau misalnya sedih aku tuh terbayar gitu. Gitu, kemarin aku sedih nih, aku tapi punya target. Kalau misalkan aku menikmati sedih pasti target aku nggak akan tercapai nih gitu. Jadi akhirnya pokoknya tahun 2023 semoga jadi tahun aku gitu. Entah aku lulus, entah itu aku ada momen-momen ya yang gitu. Nah, jadi entah buku aku tercapai, entah pokoknya apapun lah, tapi alhamdulillah Allah kasih gitu. Oke. Oh, jadi momen untuk mengatasi rasa malasnya itu selalu ingat kata bahwa sedih tuh jangan terlalu berlarut-larut ya, bahagia juga jangan terlalu bahagia banget gitu. Jadi kayak pasti pasang surut lah ini. Iya, benar gitu ya. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa sih yang penulis harapkan gitu kan dari pembaca ketika membaca buku Levina? Sebenarnya aku pernah dikasih pesan sih dari temanku juga nih, jangan banyak berharap sih sama respon dari pembaca. Cuman kalau pembaca kasih respon, ya itu kan bentuk dari bonus sebenarnya. Iya, betul. Yang penting kita fokus aja ke nulisnya. Tapi harapan aku buat pembaca tuh sebenarnya buku ini tuh sebagai teman aja sih. Jadi kalian tuh nggak apa-apa kok, nggak sekarang, nggak apa-apa kok kalian ngerasain hal yang nggak sepadan dengan harapan kalian saat ini tuh wajar tau teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu rungsing ya, bahasa apa ya rungsing itu? Gak usah terlalu pusing gitu. Apalagi overthinking. Sebenarnya itu tuh nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu di nomor satukan. Meskipun aku di buku ini juga aku bilang sebenarnya ketika aku ngomong atau aku ketawa hahaha WKWK dan sebagainya, emoticon yang ada di HP tuh belum tentu aku tuh ketawa beneran. Kalian juga pasti ngerasain ya teman-teman. Belum tentu ketika kalian ceria di depan orang lain tuh sebenarnya kalian tuh lagi bahagia tuh juga belum tentu. Tapi di fase yang belum tentu itu sebenarnya kalian tuh cuman mau menutupi aku tuh lebih kuat kok daripada masalah aku. Itu sih nomor satu. Terus kan jadi temen ya, mudah-mudahan jadi selain temen tuh aku juga di sini ngasih apa ya, satu halaman yang di sini tuh biar pembaca tuh nulis. Karena di sini juga aku bilang kalau capek nggak sih jadi dewasa. Jadi kamu tuh jujur aja capeknya tuh kayak gimana jadi dewasa. Tulis aja, jujur sama diri sendiri. Karena kadang kita tuh sok kuat. Iya, betul. Sok kuat, pura-pura biasa-biasa aja, pura-pura nggak apa-apa. Tapi padahal lagi nggak pengen baik-baik aja. Siapa sih yang di sini gitu ya yang kuat menyembunyikan masalah? Kalau misalnya kita kurang pendengar. Nih, misal kita mengartikan sebuah rumah. Aku juga di sini rumah tuh bukan sekedar bangunan, rumah pokoknya tempat pulang ya. Rumah itu yang menerima kita apa adanya dan kita juga merasa tidak tertekan atau diterima apa adanya juga gitu. Nah, menurut aku kalian itu juga harus menemukan satu rumah yang kalian percaya kayak gitu. Tapi kembali lagi semuanya itu diceritakan lagi kepada yang maha segalanya. Karena ketika kita sudah menemukan satu momen itu, pendengar sebangsa seperti manusia tuh kita tuh udah gak butuh. Meskipun kita juga kadang butuh ya secara langsung. Soalnya Siva aku pengen cerita dan timbal balik ke Siva tuh apa sih gitu, feedbacknya apa, kita dapat apa dari Siva, itu tuh sebenarnya perlu. Cuman yang nomor satu, kenapa sih kita nggak
coba cerita kepada yang Maha tahu gitu. Iya betul. Gitu sih, jadi teman, terus yakin aja nanti kita temukan rumah itu. Iya. Terus yang ketiga apa ya, emang harapannya memotivasi banyak orang supaya orang rumah juga. Aku punya banyak loh tulisan, ini teman-teman aku suka bilang kayak gitu, aku banyak tulisannya. Siva juga nih punya tulisan, tapi aku tuh pengen orang-orang yang ada di sekitar aku tuh juga bisa menjadi penulis gitu, penulis bukunya dia sendiri gitu. Ini ada teman kita juga ya, yang di Prasiska juga gitu. Alhamdulillah aku tuh juga ikut seneng gitu kalau teman-teman aku juga termotivasi buat nulis. Betul. Karena itu kan ladang keabadian, dan sebagainya gitu teman-teman. Oke, jadi yang pertama tadi tuh biar pembaca tuh ngerasa ada temen ya, apalagi kan kalau dewasa tuh ngerasa sendiri gak sih, dia ada teman. Nah, seenggaknya dengan baca buku tuh kayak ternyata bukan aku doang nih, iya gak sih Le? Nah kayak gitu. Iya betul. Terus semoga aja kita tuh bisa menemukan rumah ya, bukan yang sekedar rumah. Terus yang ketiga juga tadi Lele, semoga lebih banyak lagi ya yang termotivasi buat menulis kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya untuk kedepannya nih Le, ada ini gak, ada planning buat mau launching lagi nih? Oh iya pastinya ya. Jadi lebih mungkin ke bukan kasus sih, karena aku ngerasa aku udah cukup dewasa buat membahas tentang persoalan asmara mungkin ya, atau hal-hal yang sebangsa dan setanah air itu apa sih bahasannya, pokoknya ke situ sih. Karena kemarin kan udah kegagalan tentang mungkin apapun kehidupan, aku pengen relationship. Untuk yang partner launching ya? Mungkin sih, aku juga kurang bisa bahasa cinta, tapi aku pengen ke situ. Usahain ya, kayaknya bakal lebih menantang ya buat Lele ya. Iya, karena dari yang aku baca dari buku 1-2 tuh alurnya kehidupan, tapi aku jujur suka sih tentang kehidupan ini gitu kan. Nah, yang ketiga ini insya Allah tentang relationship-nya, kita doakan ya teman-teman, semoga berjalan ya. Amin. Dimudahkan juga dalam proses menulisnya hingga akhirnya nanti bisa launching nih kayak gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya mungkin terakhir pesan sama tips and trik buat pembaca yang aku pengen nih gitu kan, cuman masih kayak takut kayak gitu. Tips and trik dari Lele gimana nih buat pemula? Takutnya tuh buat aku pemula? Iya buat apa ya tipsnya, aku nggak punya tips, tapi jadilah diri kalian sendiri. Pokoknya jalan di track kalian, jangan tengok kanan kiri. Kalau kalian punya genre buku yang kalian suka, misalnya tentang kehidupan, tentang fiksi, tentang percintaan, itu tuh jangan menutup diri kalau kalian tuh apa sih ini alay misalnya. Itu kan yang jadi bahasan kita ya, overthinking kita dari anak muda gitu. Tapi ya udah jalan aja gitu terus, karena kapan sih kita tahu kalau itu bagus atau enggaknya kalau kita nggak pernah mencoba? Betul. Yang kedua, kapan kita bisa memperbaiki kalau nggak pernah salah? Ya gitu kan. Jadi ya udah, nggak usah takut salah, nggak usah takut nggak ada yang membaca atau nggak tertarik, tapi coba aja buat maju. Nah kalau kalian memang bingung atau takut nggak ada improvisasi atau khas diri kalian, ya kenapa kalian nggak teliti di sekitar kalian tuh sebenarnya lagi bahas apa sih, atau lagi tentang masalah apa sih, relate apa sih, tentang misalnya tentang relationship tadi ya. Kan tuh banyak ya, semua orang itu kan pasti lagi dilema banget sensitif banget kan sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi kenapa nggak ke situ? Kalau aku yakin kok setiap orang tuh pasti punya kata-kata mutiaranya sendiri. Pasti ada. Terus tipsnya yaitu yang pertama, mulai aja dulu. Yang kedua, jangan mikir nanti gimana, tapi gimana sekarang aku bisa kayak gitu. Terus apalagi ya tadi Teh, harapannya ya? Iya, harapannya semoga aku juga bisa di kemudian hari aku bisa bikin buku lagi, dan itu membantu teman-teman buat bangkit lagi entah terkait apapun itu. Dan yang kedua, mudah-mudahan buku aku bermanfaat. Kalau banyak manfaatnya teman-teman tolong di-share juga ya, supaya manfaatnya lebih luas kayak gitu. Nah karena tadi penutupan kehidupan aku di perkuliahan ya, mudah-mudahan yang ketiga ini pembukaan aku di kehidupan selanjutnya. Gak tahu sih kehidupan selanjutnya. Semoga ada kabar-kabar baik ya. Amin. Siva juga.
Amin amin. Nah, mungkin tadi ya untuk tips and triknya, jangan takut, jangan kebanyakan overthinking, udah mulai aja dulu gitu kan. Kalau misalkan butuh apa ya, komunitas sekarang banyak ya, banyak banget teman-teman di IG juga bisa cari kalau misalkan gak ada teman kayak gitu. Jadi intinya coba aja dulu ya daripada nantinya nyesal gitu. Iya, betul. Nah teman-teman, masya Allah banget ya teman-teman. Di sini aku bisa dapetin insight baru nih seputar buku, dan juga Lela terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ya. Semoga yang nonton tuh bisa dapat manfaatnya ya, bisa membuka lah gitu kan, dan semoga aja yang nonton juga ada yang termotivasi buat bikin buku gitu ya. Amin. Oke Lela terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.